pelatihan in-house training IHT sebagai SMK Pusat Keunggulan SMK Samosata tahun pelajaran 2021-2022 dengan resmi saya buka. Terima kasih. Kegiatan yang akan kita laksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2021. Baik Bapak Ibu, kegiatan SMK PK, program SMK PK merupakan program pengembangan SMK dengan pada kompetensi keahlian tertentu. Dalam hal ini di SMK Sadar Wisata kita memilih kompetensi keahlian perhotelan sebagai kompetensi unggulan dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan ini mengarah kepada dua program besar, yaitu program pembangunan fisik dan program pembangunan non-fisik. Merdeka Belajar ini adalah slogan atau kebijakan dari Menteri kita, Menteri Pendidikan kita, yaitu Nadiem Makarim. Mana konsep di situ dia mengatakan bahwa Merdeka Belajar tujuan utamanya adalah agar para guru, peserta didik maupun orang tua itu bisa mendapat suasana yang bahagia nantinya. Sehingga Merdeka Belajar itu proses pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Pastinya bahagia buat kita sebagai pendidik, ke peserta didik, dan tanpa terkecuali ke orang tua yang mereka masing-masing. Dalam perubahan paradigma pendidik ini, anak-anak dituntut untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kita guru, seperti yang Pak Eman katakan tadi, harus menciptakan sebuah inovasi atau pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ada 3 poin dalam perubahan paradigma pendidik. Yang pertama adalah pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider. Minta maaf, mungkin saya punya bahasa Inggris salah, Kak Kafira. Jadi dia sebagai penyedia materi pembelajaran. Kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran materi ini adalah yang paling penting dan yang paling utama. Jadi dalam konteks pembelajaran yang menyenangkan, siswa lebih diarahkan untuk memilih motivasi tinggi dalam belajar, dengan kita, guru, menciptakan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Ya baik, untuk kurikulum Merdeka Belajar seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kurikulum Merdeka Belajar bukan berarti bahwa merdeka sebebas-bebasnya. Kita tetap mengacu kepada acuan kurikulum SMK PK, yaitu kalau kemarin di K13 kemarin ada yang disebut dengan KI 1, kompetensi inti 1, KI 2, KI 3 dengan KI 4. Tetapi di kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, tidak lagi disebut KI 1, tetapi di situ lebih ke penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ lebih yang sebenarnya sudah masih sama dengan kurikulum 2013 revisi kemarin, yaitu ada KI 1 sampai KI 4, di mana KI 1-nya itu adalah sikap, KI 2-nya itu adalah sosial, KI 3-nya adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Tapi di sini dirubah menjadi atau lebih ke penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tetap pada karakter anak tersebut. Karakter Pancasila. Jadi sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dan kegiatan non-rutin yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi di sini diharapkan kita sebagai guru saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, hendaknya kita tetap berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, berakhlak mulia, kreatif, dan gotong royong. Kalau kemarin kita kenal di
K13 atau kurikulum sebelumnya ada namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di program SMK PK ini bukan KTSP lagi namanya, tetapi namanya KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Berkaitan dengan KOS ini, kita sudah dapat materi banyak berkaitan dengan isi KOS. Dalam artian yang kita pelajari dari hari pertama sampai hari ini itu merupakan nanti bagian yang harus kita lampirkan di dalam sebuah kurikulum operasional standar. Modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam modul ajar ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu informasi umum. Di dalam informasi umum mencakup yang pertama itu identitas modul seperti nama penyusun, sekolah dan lain-lain. Yang kedua kompetensi awal. Yang ketiga itu profil pelajar Pancasila. Nah di sini Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila kita tidak bisa maksudnya tidak mencantum semua dimensi. Di sini kemarin sudah dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi kita tidak bisa mencantum semua di dalamnya. Itu tergantung atau kita bisa memilih profil Pancasila itu sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Berbicara tentang asesmen, berarti kita sebagai pendidik mampu menggali atau mendapatkan informasi atau data dari proses hasil belajar siswa. Jadi pendidik itu mampu menggali kemampuan siswa dan melihat seberapa majunya kinerja dari peserta didik atau siswa. Lalu yang berikut prinsip asesmen. Mohon maaf, di situ ada 2 poin, ada beberapa poin yang saya tidak cantumkan. Nanti saya baca di sini. Yang pertama itu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Ada 3 yang asesmen sumatif dan formatif itu ada 3 pendekatan. Ada 3 pendekatan asesmen. Yang pertama itu as learning, for learning, dan of learning. As learning itu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, sedangkan untuk for learning-nya asesmen itu untuk perbaikan proses pembelajaran, dan untuk of-nya itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Untuk as learning dan for learning-nya itu pada bagian asesmen formatif, sedangkan of learning-nya yang evaluasi akhir itu dia pada asesmen sumatif.